Bab 10. Kekuatan baru. Beberapa bulan berlalu, Bayu melalui bulan-bulan ini dengan berlatih ilmu bela diri, serta ilmu penyerapan aura dan juga pengendalian aura. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 11, Kekuatan Baru Mustika Putih. Setelah Bayu mendapatkan mustika hijau yang indah dengan kekuatan yang sangat dahsyat itu, terlihat senyum bangga dari Raja Jin yang merasa pilihannya itu benar. Bagus, Leh. Serap terus kekuatan mustika hijau itu, Leh. Jadikan dia kekuatanmu. Lebur dia dalam tubuhmu, Leh. Ucap Raja Jin pada Bayu dengan nada bangga. Tak cuma Raja Jin yang bangga dengan Bayu, namun ketiga saudara angkat Bayu pun sangat bangga melihat Bayu mendapatkan kekuatan baru yang dapat membuat Bayu semakin hebat dan di kemudian hari dapat membantu mereka, bahkan mengajari mereka tentang ilmu yang Bayu miliki. Mas Bayu sangat luar biasa. Dia dapat menyerap apapun yang baru ia dapatkan. Iya, Mbak Nak. Aku juga kagum dengan Mas Bayu. Padahal untuk ukuran anak manusia, dia masih sangat kecil. Namun kekuatannya begitu melimpah. Jawab Laruni. Kalian semua hanya cukup mengagumi Mas Bayu saja. Kalian berdua tak boleh berharap lebih pada Mas Bayu. Ujar Enggar menanggapi obrolan kedua adiknya. Aku tahu kalian sangat menyukai Mas Bayu. Tapi perlu kalian ketahui bahwa kita dan Mas Bayu itu berbeda. Terlebih lagi Mas Bayu kini sudah menjadi kakak kita. Sambung Enggar memperingati dua saudaranya. Iya Mas, kami tahu. Kami tak akan bisa memiliki Mas Bayu. Tapi kami masih bisa setia di samping Mas Bayu hingga dia bertemu dengan manusia yang cocok untuknya. Jawab Aruna. Baguslah kalau begitu. Aku tak ingin kita berselisih hanya karena keegoisan kalian untuk memiliki Mas Bayu. Aku sungguh tak setuju dengan itu. Jawab Enggar. Hele, bilang saja kalau kamu tak mampu bisa setara dengan Mas Bayu. Jadi kamu iri kan? Pletek. Enggar pun mengetok kepala Laruni dengan cukup kuat membuat Laruni berguling-guling kesakitan. Jahat kamu Mas sama aku, sakit banget ini. Keluh Laruni sambil memegangi kepalanya yang diketuk oleh Enggar. Hus, sudah, diam. Kalian coba sekarang lihat Mas Bayu sudah mulai selesai menyerap mustika hijau itu, Leh. Ucap Aruna mengingatkan kedua saudaranya. Kemudian mereka bertiga kembali fokus menatap ke arah Bayu yang kini sudah mulai sadar dan pancaran auranya sudah mulai menipis dan hampir menghilang. Bayu perlahan-lahan mulai turun dan menginjakkan kakinya ke tanah, lalu dia langsung duduk dengan hormat menghadap ke arah Raja Jin yang sedari tadi menatap Bayu yang fokus menyerap aura. Terima kasih Hayah, tapi maaf, aku tidak tahu kegunaan benda ini. Ucap Bayu pada Raja Jin. Tak Palih, kedepannya nanti kamu sering-seringlah main ke rumah. Akan ayah beritahu kegunaan mustika yang ayah berikan padamu. Jawab Raja Jin. Iya ya, tapi setidaknya beritahu Bayu sedikit kegunaan benda ini. Tanya Bayu. Mustika ini memiliki kegunaan untuk menyamarkan kehadiran dan menutupi aura yang dimiliki orang yang memegang mustika ini. Mustika ini juga bisa menghilangkan keberadaan dan tak akan bisa dilihat oleh mata orang biasa maupun orang yang memiliki ilmu kesaktian. Terlebih lagi mustika ini juga bisa membinasakan kekuatan yang dimiliki orang yang terserang oleh mustika ini. Setelah itu Bayu pun mengobrol sejenak dengan ayah angkatnya.
Kemudian dia langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya dan memberitahu kakeknya bahwa dia memiliki mustika baru yang kini tertanam di kening Bayu. Bayu pun mulai keluar dari alam goib. Dia kembali dipandu oleh 3 saudara yang menemani Bayu hingga keluar dari alam goib. Bayu pun berpamitan dengan ketiga saudara angkatnya dan langsung menggunakan mustika putih untuk berteleportasi pulang ke rumahnya. Beberapa hari berlalu, Bayu pun terus berlatih dan bermain dengan ketiga saudara angkatnya. Dan juga ketika Bayu sedang tak berlatih, dia bermain bersama dengan Lisa, Agus, Zaki, dan Ratih. Mereka merupakan teman satu sekolah dan juga teman satu desa. Jadi, ketika Bayu memiliki waktu luang, dia juga bermain selayaknya anak-anak di usianya. Pagi ini di sekolah, Bayu memiliki janji dengan teman-temannya itu untuk main di sekitar sumber mata air yang dulu tempat dia mendapatkan mustika merah. Dia diajak oleh Ratih dan teman-teman lainnya untuk mencari ikan-ikan kecil sebagai pakan bebek milik Ratih. Waktu pulang sekolah pun tiba. Bayu kembali pulang bersama teman-temannya. Ketika di jalan, mereka janjian di dekat sungai yang tak jauh dari sumber mata air untuk berkumpul di sana siang nanti. "Bay, nanti siang jadi kan?" tanya Ratih pada Bayu. "Jadi dong, Ra. Nanti aku sama Agus berangkatnya. Kalian duluan aja. Nanti kita ketemu di pinggir sungai," jawab Bayu. "Ya udah, oke. Aku nanti bareng Lisa. Dia maksa mau ikut. Katanya mau mandi di mata air," ucap Ratih. "Ya udah, nanti kita mandi bareng-bareng aja di sungai," jawab Bayu. Kemudian mereka semua berpisah dan berkumpul di tempat yang sudah mereka semua sepakati. Beberapa menit berlalu, Bayu pun sudah siap dan tinggal menunggu Agus dan Zaki untuk menjemputnya. Ketika Agus dan Zaki tiba, Bayu langsung berpamitan dengan kakeknya yang kebetulan ada di rumah. "Kung, Bayu mau main dulu ya, mau ke sungai cari ikan," ucap Bayu pada kakeknya. "Loh, kamu gak latihan apa?" jawab kakeknya Bayu. "Libur dulu, Kung. Soalnya Bayu sudah janji sama Ratih mau bantu dia cari ikan buat makan bebeknya," ujar Bayu. "Ya udah kalau begitu, sing hati-hati ya, Le," jawab kakeknya Bayu. Setelah itu, Bayu dan kedua temannya langsung berangkat menuju ke sungai menemui Ratih dan Lisa yang sudah di sana menunggu kedatangan Bayu. Tak berselang lama, Bayu pun tiba. Terlihat di pinggir sungai ada Ratih dan Lisa sedang mencari ikan menggunakan serokan kecil di tangan mereka. Bayu pun langsung menghampiri dan ikut menceburkan diri ke dalam sungai membantu mencari ikan. Lama mereka mencari ikan dan bermain di sungai. Tiba-tiba Lisa pergi menjauh, ingin buang air kecil di sungai tak jauh dari mereka. Lisa berjongkok di dekat rumpun bambu yang tak terlihat dari arah mereka. Lama mereka menunggu Lisa yang tak kunjung tiba. Bayu pun sedikit curiga dengan apa yang terjadi pada Lisa. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Lisa di balik rumpun bambu itu. Ketika dia menatap ke arah rumpun bambu, Bayu tak melihat keberadaan Lisa. Dia pun panik dengan apa yang terjadi. Dia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia pun berpamitan dengan teman yang lainnya untuk menjemput Lisa. "Cah, aku susul Lisa dulu ya. Takutnya ada apa-apa sama dia, soalnya lama banget gak balik-balik," ucap Bayu pada teman-temannya. "Iya yuk, ya udah sana, disusul dulu. Siapa tahu ada apa-apa sama Lisa," jawab Agus. Setelah itu, Bayu pun berjalan menuju ke rumpun bambu mencari keberadaan Lisa di sana. Namun Bayu tak merasakan apa-apa. Bayu pun memejamkan mata dan berkomunikasi dengan mustika putih. "Hei, mustika putih, bantu aku mencari keberadaan temanku," ucap Bayu pada mustika itu yang kini mulai memancarkan cahayanya. "Baik, Tuan Muda, akan saya cari sisa jejak teman Anda," jawab mustika putih itu kepada Bayu. Setelah itu Bayu pun menunggu kabar dari mustika putih itu dengan sedikit khawatir. Beberapa saat kemudian, mustika putih itu kembali memancarkan cahayanya. "Tuan Muda, teman Anda berada di dalam alam gaib. Dia dibawa oleh jin berlidah panjang," ucap mustika putih. "Astaga, kok bisa terjadi lagi? Ya sudah, bawa aku ke sana," ucap Bayu pada mustika putih. "Sendiko, Tuan Muda," jawab mustika putih. Setelah itu, Bayu berpindah tempat menuju ke tempat Lisa berada. Namun, Bayu masih berada di alam manusia dan dia belum masuk ke alam gaib.
Sudah sampai Tuan Muda. Teman Anda berada di sekitar daerah ini. Namun dia berada di alam gaib, ujar Mustika Putih. Terus gimana aku masuk ke alam gaib? Tanya Bayu pada Mustika Putih. Gunakan hamba Tuan Muda. Hamba bisa membuka gerbang gaib. Jawab Mustika Putih. Loh, kamu bisa ya? Kok aku baru tahu? Tanya Bayu bingung. Maafkan hamba Tuan Muda. Hamba belum memberitahu Anda dari awal karena hamba takut Tuan Muda tidak bisa menjaga diri di dalam alam gaib. Jawab Mustika Putih. Ya udah ya, sekarang cepat kamu buka gerbang gaibnya. Ucap Bayu. Sebelum hamba buka gerbang gaib ini, lebih baik Tuan Muda gunakan mustika hijau dahulu agar keberadaan Tuan tersamarkan. Oh iya, aku lupa. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.